Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang karakteristik, fungsi, dan tujuan perencanaan program pendidikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi program pendidikan yang diampu oleh Ibu Hamidah Abdul Somad Elvin Nikmati MPDI. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Sofia Khairun Niswah, yang kedua Nur Hidayatul Mu'alimah, dan yang ketiga Azela Khairun Munadifah. A. Pengertian perencanaan program pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses penyusunan serangkaian kebijakan pendidikan dalam mengendalikan masa depan di bidang pendidikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sebuah program yang dilakukan harus berpijak pada visi dan misi yang jelas, sehingga program-program yang telah dijadwalkan dapat dibuat secara hierarkis atau sistematis dan memudahkan skala prioritas dalam mengatur dan menjadwalkan program kerja, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajerial. Tanpa perencanaan atau planning, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan organisasi berlangsung. Berdasarkan uraian tersebut, maka perencanaan program pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan atau penyusunan suatu keputusan yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang ingin dilakukan oleh lembaga pendidikan, terutama apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara pengerjaannya, dengan tetap memilih keputusan yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Mengingat realisasi dari suatu program pendidikan itu berlangsung secara berkesinambungan dan melibatkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya perencanaan program pendidikan yang matang, kegiatan atau program yang dijalankan akan berjalan secara efektif dan efisien serta tercapainya tujuan yang ingin dicapai. B. Karakteristik perencanaan program pendidikan. Adapun karakteristik perencanaan program pendidikan diantaranya yaitu: pertama, perencanaan program yang dilaksanakan harus berpijak pada visi dan misi yang jelas. Kedua, perencanaan program yang dibuat harus sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Ketiga, program-program yang direncanakan harus bersifat hierarkis atau sistematis. Keempat, perencanaan program yang dibuat mempunyai tahapan jangka waktu tertentu, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang akan dicapai secara berkesinambungan. 5. Program yang direncanakan berorientasi pada masa depan, karena pendidikan merupakan proses jangka panjang dan jauh untuk menghadapi berbagai persoalan di masa depan. Keenam, perencanaan program yang dibuat merupakan sebuah program yang memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Ketujuh, perencanaan program yang dibuat harus ditujukan untuk mempersiapkan dan menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, kreatif, dan inovatif. Kedelapan, perencanaan program yang dibuat harus memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program tersebut. C. Fungsi perencanaan program pendidikan.
Dalam proses belajar mengajar, perencanaan program pendidikan memegang peranan yang sangat penting, sebab menentukan langkah pelaksanaan dan evaluasi. Keterpaduan pembelajaran sebagai suatu sistem bukan hanya antara komponen-komponen proses belajar mengajar, tetapi juga antara langkah yang satu dengan langkah berikutnya. Dan guru dalam melaksanakan program pembelajaran benar-benar harus sesuai dengan yang telah direncanakan. Dari beberapa pendapat tentang fungsi perencanaan program pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program kegiatan pembangunan pendidikan. 2. Sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. 3. Sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. 4. Sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. 6. Sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. 7. Sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah D. Tujuan perencanaan program pendidikan. Tujuan yang hendak dicapai dari perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan rancangan keputusan-keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang. 2. Menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai bidang atau satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan. Ketiga, mencari kebenaran atas fakta-fakta yang diperoleh atau yang akan disajikan agar dapat diterima oleh stakeholder pendidikan. Keempat, menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan berorientasikan pada masa depan. Yang kelima, meyakinkan secara logis dan rasional kepada stakeholder pendidikan terhadap pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.